Kecamatan Tujuh Koto Ilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tebo yang terletak antara 1,18 sampai dengan 1,35 lintang selatan dan antara 102,32 sampai 102,37 bujur timur dengan luas wilayah 713,50 km persegi atau 10,97% dari luas Kabupaten Tebo. Batas-batas wilayah Kecamatan Tujuh Koto Ilir yaitu sebelah utara Provinsi Riau, sebelah timur Kecamatan Tebo Ulu dan Serai Serumpun, sebelah selatan Kecamatan Rimbo Bujang, sebelah barat Kecamatan Tujuh Koto. Secara administratif, di Kecamatan Tujuh Koto Ilir terdapat 6 desa, yaitu Desa Cermin Alam, Desa Paseban, Desa Balai Rajo, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Desa Sungai Karang, dan Desa Pasir Mayang. Jumlah penduduk Kecamatan Tujuh Koto Ilir tahun 2021 adalah sebanyak 18.369 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.475 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 8.895 jiwa. Sebagai salah satu kecamatan penghasil beras terbesar di Kabupaten Tebo, lapangan pekerjaan utama masyarakat Kecamatan Tujuh Koto Ilir didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Melalui keputusan Bupati Tebo nomor 564 tahun 2020 tentang penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Tebo tahun 2020, Desa Cermin Alam, Desa Paseban, dan Desa Balai Rajo ditetapkan sebagai lokus pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Tebo. Potensi yang terdapat di 3 desa yang ditetapkan sebagai lokus pembangunan kawasan perdesaan ini adalah potensi pertanian dengan komoditi unggulan padi sawah, padi ladang, dan kedelai, perikanan untuk jenis ikan nila, dan wisata air Danau Riak Tebakang, sehingga tema pembangunan kawasan adalah Mina Agrowisata. Masyarakat yang berada di kawasan perdesaan ini didominasi oleh suku Melayu, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sikap kebersamaan dan kegotong royongan menjadi ciri masyarakat di kawasan perdesaan, serta menjadi modal sosial dalam mendukung pembangunan di kawasan perdesaan. Sikap gotong royong ini sampai saat sekarang masih ada dan terus dipertahankan, di mana kegiatannya juga dilakukan secara rutin dan berkala. Modal sosial budaya lainnya yang masih dilakukan hingga saat ini adalah adanya gerakan turun ke sawah untuk setiap kali musim tanam oleh masyarakat petani. Gerakan ini dimaksudkan supaya masyarakat petani di area kawasan bersama-sama untuk menanam padi dan menggarap sawah, dengan mengusung pepatah lama adat Tebo yang berbunyi, "Ado padi segalo menjadi." Sarana dan prasarana. Jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur, untuk akses penghubung berupa jalan dan jembatan ke Kecamatan Tujuh Koto Ilir sudah dalam kondisi mantap, dengan jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam dari ibu kota Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk sarana pendidikan dan kesehatan di area kawasan, telah terbangun sarana pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan puskesmas rawat inap. Dalam rangka penyediaan akses telekomunikasi masyarakat, telah terbangun menara dan operator layanan komunikasi telepon seluler di wilayah Kecamatan Tujuh Koto Ilir. Dengan adanya menara tersebut, maka masyarakat di Desa Cermin Alam, Desa Paseban, dan Desa Balai Rajo telah menikmati layanan akses internet. Sumber energi yang terdapat di area kawasan berasal dari PLN dan non-PLN. Jumlah pengguna PLN di Desa Cermin Alam, Desa Paseban, dan Desa Balai Rajo
pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.363 pelanggan. Sedangkan yang bukan merupakan pengguna listrik sebanyak 1.021 keluarga. Sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdapat di area kawasan berasal dari sumur, PDAM, dan melalui program penyediaan air minum berbasis sanitasi masyarakat, PAMSIMAS. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau instalasi pengolahan air limbah, IPAL. Sampai dengan tahun 2019, di Kecamatan 7 Koto Ilir, jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak atau jamban sehat berjumlah 4.217 KK atau 92,4% dari total jumlah penduduk. Sedangkan untuk pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Kecamatan 7 Koto Ilir telah mencakup 6 desa atau 100% dari jumlah desa yang ada. Jaringan irigasi pada area kawasan adalah irigasi Sukarami dengan luasan daerah irigasi seluas 220 hektar. Untuk daerah terluas yang memiliki irigasi teknis berada di Desa Cermin Alam dan Desa Paseban. Dengan tersedianya jaringan irigasi, maka petani di desa tersebut bisa melakukan tanam padi sebanyak 2 hingga 3 kali dalam setahun. Sedangkan di Desa Balai Rajo, sawah yang ada masih sistem tada hujan, sehingga perlu diperhatikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pertanian. Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan produksi padi daerah ini, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan serta pemeliharaan jaringan irigasi. Produk unggulan padi sawah. Secara umum, indeks pertanaman padi di kawasan perdesaan adalah sebanyak 3 kali tanam dan 2 kali panen dalam 1 tahun, kecuali untuk Desa Balai Rajo. Lahan terluas berada di Desa Cermin Alam dengan luas panen 150 hektar, dengan angka produktivitas sebesar 4,5 ton per hektar. Komoditi padi ladang. Komoditi lainnya yang menjadi unggulan di Kecamatan 7 Koto Ilir adalah komoditi padi ladang. Tanaman padi ladang atau gogo biasanya ditanam oleh masyarakat secara tumpang sari dengan tanaman perkebunan. Produktivitas untuk tanaman padi ladang menjelang tanaman perkebunan tersebut besar dan menghasilkan. Hal tersebut menyebabkan meskipun padi ladang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Tebo, tetapi tidak memiliki baku lahan. Dalam 3 tahun terakhir, produksi padi ladang di Kecamatan 7 Koto Ilir cenderung fluktuatif. Kedelai. Komoditas kedelai telah menjadi komoditi unggulan Kabupaten Tebo. Berbagai program telah dilakukan untuk menjadikan Kabupaten Tebo sebagai salah satu sentra produksi kedelai, baik secara regional maupun nasional. Peran Kabupaten Tebo sebagai sentra produksi kedelai bukan hanya sebatas pada produsen biji kedelai untuk konsumsi, tetapi juga dicanangkan sebagai daerah penghasil benih untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tanaman kedelai di Kecamatan 7 Koto Ilir memiliki pola penanaman yang sama dengan tanaman padi ladang, yakni ditanam secara tumpang sari. Tanaman kedelai memiliki produktivitas sebesar 16 kuintal per hektar. Hortikultura. Untuk tanaman hortikultura, tanaman cabai merupakan tanaman yang paling banyak dikembangkan di kawasan perdesaan ini. Di tengah kondisi inflasi sebagai akibat dari tingginya harga cabai, pengembangan tanaman cabai bisa menjadi alternatif
untuk menekan tingginya harga cabai, sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap penurunan angka inflasi. Perkebunan. Selain tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat di kawasan perdesaan didominasi oleh komoditi karet dan kelapa sawit. Pengembangan komoditi karet ini juga didukung oleh ketersediaan sarana pendukungnya seperti pasar lelang karet dan loading sawit. Perikanan. Di sektor perikanan budidaya, masyarakat di sekitar kawasan perdesaan mengembangkan budidaya ikan baik melalui kolam tanah maupun kolam terpal dengan jenis ikan terbanyak yaitu ikan nila. Di tahun 2021, terdapat 77 rumah tangga perikanan (RTP) di lokus kawasan perdesaan ini. Meskipun ada kecenderungan mengalami penurunan, terdapat usaha mina padi di Desa Cermin Alam yang memiliki pola integrasi 70:10:20 dengan rincian 70% padi, 10% ikan, dan 20% itik. Pariwisata. Di sektor wisata, pada lokus kawasan perdesaan Kecamatan 7 Koto Ilir memiliki potensi pengembangan wisata air Danau Riak Tebakang, yaitu kawasan danaunya meliputi Desa Cermin Alam dan Desa Balai Rajo. Danau Riak Tebakang memiliki luasan kurang lebih 200 hektar. Untuk dikembangkan menjadi wisata unggulan, perlu dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana wisata. Salah satu hal yang mendukung untuk pengembangan destinasi wisata di Danau Riak Tebakang adalah telah dihibahkannya tanah milik masyarakat kepada pemerintah Desa Cermin Alam dengan luas kurang lebih 1 hektar. Di sisi lain di Desa Balai Rajo, wisata yang telah dikelola oleh Desa Balai Rajo yaitu wisata Kepungolek yang memiliki daya tarik wisata berupa pemandangan alam dan telah dilengkapi fasilitas wisata berupa perahu bebek, spot foto buatan, grass track, dan taman bunga. Selain itu juga sudah terdapat lahan parkir. Wisata Kepungolek dikelola oleh BUMDes Balai Rajo dan sudah terdapat Pokdarwis. UMKM. Sektor UMKM sebagai salah satu sektor strategis yang mendukung ekonomi masyarakat juga berkembang cukup baik di kawasan perdesaan ini. Masyarakat mengembangkan usaha melalui industri rumahan, baik berupa olahan makanan maupun kerajinan tangan. Salah satu usaha mikro yang cukup dikenal di daerah ini yaitu pengolahan ikan salai dan kerajinan anyaman rotan.